Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 sejarah akan menampilkan video tentang materi Perang Dingin dan Demokrasi Terpimpin. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, saya Rini Agustina, absen 6. Saya Putri Nirwana, absen 25. Saya Aden Khairul Malik, absen 2. Halo semuanya, saya Anggi Novia Sofianti, absen 4. Hai, saya Muhammad Adi Dwi Fortuna, absen 21. Halo, saya Nidia Aurin Juliatno, absen 24. Halo pemirsa, selamat sore. Saya Nidia Aurin Juliatno akan membahas topik tentang konsep perang dingin pada liputan kali ini. Topik ini sangat ramai diperbincangkan publik sehingga sangat hangat untuk dibahas pada masa kini. Mari kita mengulik sejarah lagi. Jadi, Perang Dingin adalah periode ketegangan politik dan ideologis yang terjadi antara dua negara, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua, yaitu sekitar tahun 1947 sampai tahun 1991. Meskipun tidak ada pertempuran langsung antara dua negara ini, namun mereka terlibat dalam berbagai konflik tidak langsung atau yang disebut perang proksi di berbagai tempat lain, seperti di negara Afrika, Korea, Vietnam, Afghanistan, Amerika Latin, dan Timur Tengah, serta melalui perlombaan senjata nuklir, ruang angkasa, dan pengaruh global. Sekian liputan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang dingin di Asia. Dampak perang dingin di Asia. Kenapa? Mau nanya nih kak, apa sih dampak perang dingin di Asia? Kamu nanya? Kayaknya aku tahu nih, Perang Dingin di Asia memiliki beberapa dampak utama, yaitu konflik bersenjata, terjadinya perang proksi antara Korea dan Vietnam yang menyebabkan jutaan korban jiwa dan pembagian wilayah yang masih berlangsung hingga saat ini. Yang kedua, itu ada aliansi militer. Amerika Serikat membentuk aliansi seperti SEATO untuk membendung komunisme dan meningkatkan ketegangan di kawasan. Kalau menurut kamu gimana, Yat? Menurutku sih ada beberapa tambahan ya untuk dampak utamanya itu. Yang pertama yaitu militerisasi. Nah, militerisasi ini negara-negara Asia yang meningkatkan kekuatan tempur militer mereka untuk mencegah ancaman dari blok lawannya. Yang kedua, ada krisis pengungsian. Nah, dikarenakan banyak konflik pada kawasan tersebut, terjadilah krisis kemanusiaan pada daerah tersebut. Nah, yang terakhir ada perubahan politik. Nah, di sana itu dikarenakan banyak negara-negara yang berevolusi ataupun terjadinya perubahan rejim yang dipicu oleh ideologi perang dingin. Seperti itu. Menurut kami sih gitu aja. Ya udah ya kak, makasih ya atas jawabannya. Oke, sama-sama. Makasih kak. Ya. Penyebab runtuhnya demokrasi terpimpin apa sih? Runtuhnya demokrasi terpimpin disebabkan oleh beberapa faktor utama, yakni krisisnya ekonomi, di mana inflasi tinggi dan kelangkaan barang pokok mempengaruhi kondisi hidupnya masyarakat rakyat. Yang kedua, ketidakstabilan politik. Di situ ada sentralis kekuasaan di tangan Presiden Soekarno, mengurangi peran lembaga demokratik dan menyebabkan ketegangan politik. Terus yang ketiga itu ada meningkatkan pengaruh PKI. Dominasi PKI menimbulkan kekhawatiran di kalangan militer dan nasionalis. Terus yang selanjutnya itu peristiwa G30 SPKI juga dalam pembunuhan 6 jenderal militer memicu tindakan keras militer terhadap PKI. Selanjutnya yang terakhir intervensi militer. Itu Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan, mengakhiri demokrasi terpimpin dan memulai Orde Baru. Mungkin itu aja sih ya. Oke deh, terima kasih banyak. Kak. Yang jawab pertanyaan ini dapat 500.000. Mau nggak? Mau. Ada duitnya, aku aja yang jawab. Aku yang duluan.
Aku aja. Kak. Yang ini aja, dia yang duluan tadi. Ya udah deh. Jadi, pertanyaannya, gimana sih kebijakan politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin terkait dengan terjadinya Perang Dingin? Jadi, pada masa demokrasi terpimpin, kebijakan politik Indonesia sangat dipengaruhi oleh Perang Dingin. Beberapa kebijakan politiknya yaitu non-blok, Indonesia menjadi salah satu pendiri non-blok. Tujuannya untuk tidak berpihak pada blok timur atau blok barat. Yang kedua, konfrontasi dengan Malaysia. Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek non-kolonialisme Inggris, sehingga melancarkan konfrontasi. Yang ketiga, hubungan dengan Blok Timur. Indonesia menerima bantuan militer dan ekonomi dari Uni Soviet dan Tiongkok. Yang keempat, yaitu Dekret 5 Juli 1959. Soekarno mengembalikan Undang-Undang 1945 untuk memperkuat kekuasaannya di tengah ketegangan Perang Dingin. Yang kelima, ada propaganda anti Barat, yaitu Soekarno sering menggunakan pidato-pidatonya untuk mengecam apa yang dianggap sebagai dominasi Barat dan mendukung gerakan-gerakan anti kolonialisme di seluruh dunia. Udah, itu aja. Itu aja ya, Kak. Oke, karena kakaknya bisa jawab, kakak dapat 500.000. Selamat ya, Kak. Ya, bagilah. Langkah tegap maju, jalan. Henti. Gerak. Kamu, jawab pertanyaan saya. Bagaimana awal munculnya Orde Baru? Siap, izin menjawab. Ya. Orde Baru muncul setelah kekacauan politik di Indonesia akibat kudeta 30 September 1965 atau disebut dengan G30 SPKI. Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno melalui surat perintah 11 Maret atau Super Semar pada Maret 1966. Soeharto kemudian mengimplementasikan kebijakan yang mengarah pada stabilitas politik dan ekonomi, mendirikan era Orde Baru yang berlangsung hingga 1998. Udah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas dong kameranya. Dark of night, the stars light up.